Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan serta kesempatan untuk bisa menghadiri pengajian rutin kita yang kita adakan setiap ba'da subuh hari Ahad, yang dimana pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Pak Ustaz Dr. Khotmatua Paralihan MAG. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan umatnya bisa mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini bisa istiqomah untuk meramaikan majelis-majelis ta'lim yang ada di Masjid Jami ini, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya atau hamba-hamba Allah yang mendapatkan derajat tinggi sebagaimana Allah berfirman, walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tanpa berpanjang dalam, kita mulai kesempatan kita pengajian kita subuh hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Dr. Khotmatua Paralihan MAG kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza baramta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu al-azim. Tentu sebagai insan yang sangat lemah, dalam kelemahannya jangankan 1 tahun ke depan, 1 bulan kemudian dari sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Jangankan 1 bulan, 1 hari, bahkan 2 menit dari sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan akan menimpa kita. Maka karena kelemahan itu, tidak ada lagi yang paling pantas selain daripada bersyukur, alhamdulillah, dan selalu ikhlas sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kehidupannya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita kaji bahwa tingkatan penguasaan terhadap Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, membaca. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, mengamalkan.
Dan yang keempat, bahwa manusia menjadi Al-Quran itu sendiri. Maka ditanya, bagaimana akhlak Rasul? Aisyah, Fatimah, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka pantaslah dalam tulisan Michael Hart yang berkebangsaan Barat menulis 100 tokoh yang terkemuka di dunia. Rasulullah SAW peringkat pertama dari sisi positifnya, pantas kita yakini penelitian ini adalah sangat ilmiah. Kenapa? Tidak ada satu manusia, Rasul, Nabi yang setiap detik diucapkan oleh umat manusia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan salam kepada abang saya Bang M. Ali Baituri yang semalam, kalau boleh saya cerita sedikit, di telepon di WA saya kebetulan ada menghadiri kegiatan di kampus. Soalnya selain daripada memang satu organisasi, memang sering ketemu di grup chat-chatan, tapi sepertinya sudah lebih dari 20 tahun kita baru ketemu. Waktu itu sama-sama kuliah. Begitu juga dengan para pengurus Masjid PKN Masjid Najadik Jalan Karya 85 ini yang sangat kami muliakan, para tuan guru dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh muda, apalagi ibu-ibu saya yang di depan, adik-adik saya yang mungkin ada yang masih muda. Izinkanlah kami untuk memberikan sharing. Dikatakan oleh Bang Baituri semalam, Ustaz tolong mengisi acara. Maaf, saya jawab, nanti saya jawab. Kenapa? Pertama, saya sudah merasa bahwa memberikan ceramah di hadapan ibu-ibu, di hadapan bapak-bapak yang pengalamannya jauh lebih dalam dan lebih mantap, agak kurang berani saya. Memang selalu mendampingi para ustaz, cuma saya terbayang sepertinya ini enggak. Kalau enggak ada berarti ada masalah. Mungkin pikiran saya begitu. Sudah terbiasa, kita sudah 20 tahun di TVRI mengawali para ustaz-ustaz. Ketika produsernya panggil kita 1 jam ustaz harus datang, kita harus berangkat. Sama juga di RRI, tapi saya sebagai host. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya agak susah menetapkan topik kita, tapi saya sudah coba share ke Bang Ali Baituri, tapi kita ingin saya amankan dulu bagian adik-adik yang sebelah sudut sana. Adik-adik sekalian, hari ini kita telah berada di dalam suasana di mana kapal kita sangat cepat dan situasinya tidak menentu. Kenapa? Mau dapat gaji lebih dari 20 juta kan di masanya ya?
Mau? Kalau mau dapat 20 juta gajinya di masa nanti, dengarkan cakap Bapak. Sekarang kita berada dalam suasana 4.0, yaitu digital. Setelah terjadi reformasi di Indonesia, juga informasi dari luar negeri, terjadi modern. Modern itu adalah di mana pikiran manusia mendapat porsi yang besar daripada keyakinan kepada Tuhan. Maka terjadilah temuan-temuan setiap hari, setiap saat, bahkan sekarang, setiap detik ada temuan. Ada perpindahan dari tenaga manusia abad ke-17 ke mesin, dari mesin ke listrik, dari mesin listrik kemudian menjadi digital, komputerisasi. Maka sekarang adalah serba otomatis, serba cepat. Adik-adik sekalian yang ingin mencapai kesuksesan di masa-masa yang akan datang, tidak ada jalan kecuali cepat berubah dan terima perubahan itu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Naikkan kapasitas keilmuan. Maka belajar. Itu nanti kemudian hasilnya apa? Kreatif. Gak bisa sekarang lagi, maaf Bu, dengan cara-cara kita dulu menggoreng pisang hanya dengan goreng pisang saja sekarang. Tapi sudah goreng pisangnya sudah agak bercampur dengan keju. Apa itu? Kreatif, inovatif. Mama ada tepung di tengahnya di belakang di dapur. Ibu-ibu juga menemukan ada pisang, tapi kalau memang itu direbus saja hanya dengan bapak yang mau. Wah, ini harus digoreng. Setelah itu mungkin harus campur keju, ya saya lupa. Tapi itulah bukti bentuk dari kreativitas. Meningkatkan bentuk rasa dan harganya. Adik-adik, apa tadi? Kreatif. Jadi sekarang Pak, yang sebelah kanan saya, kiri saya, kampus kita tidak cukup lagi untuk menciptakan orang-orang pintar. Izin Pak, saya mengajar mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sama dengan Bang Nado, udah sekolah ya. Kenapa? Karena IT yang tadi 4.0 begitu cepat dan kita harus adaptif cepat. Hampir 90% hidup kita itu tergantung kepada IT. Kalau gitu kita harus adaptif. Adaptifnya itu kita harus menyesuaikan. Bapak-bapak seperti seumur saya, apalagi di atas juga, nggak bisa kita sekarang hanya lagi menunggu ada jemput, nggak ada. Harus ada informasi melalui WA, makanan melalui WA, kemudian transportasi melalui Gojek dan seterusnya. Adik-adik yang ingin sukses di masa yang akan datang, yang kedua tadi adalah inovatif. Yang ketiga adalah kolaborasi. Apa itu? Kerjasama. Sehebat-hebat orang lagi sekarang, semata-mata orang baik di bidang jabatan, di bidang kekayaan, di bidang pengetahuan, tidak cukup lagi mempertahankan one man show. Tidak cukup. Kenapa? Karena IT begitu berkembang, maka kita harus siap bekerja sama. Berbeda dalam keyakinan dan yakin dalam perbedaan. Berbeda dalam persetujuan, setuju dalam perbedaan. Gak mesti saya
dengan Bang Ali harus sama, tetapi tujuan kita harus sama. Apa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, berikan kami istri dan anak-anak yang memberikan perhiasan terhadap pandangan, dan jadikanlah anak-anak kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir, adik-adikku, anak-anakku yang sebelah sana, ingat, yang pertama tadi pinter, kreatif, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, kerjasama, yang keempat adalah spiritualitas, ada keyakinan. Kenapa Eropa dan Amerika jatuh dari singgasananya? Karena hanya meyakini ilmu pengetahuan. Saya tidak usah cerita lagi cerita Titanic yang mengakui bahwa kedikdayaan pikirannya itu tidak akan digoncang oleh ombak sehingga tidak dipersiapkan pelampung. Apa yang terjadi? Gelap ceritanya sampai sekarang. Artinya apa? Misalnya sudah mengakui homo homini deus, bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya berkuasa untuk menentukan dan meminta apa yang dia inginkan dan apa yang dia tuju. 100% gagal. Kenapa? Islam kita di timur adalah di atas ilmu ada namanya akhlak, di atas ilmu ada namanya keyakinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'allama Adama asma. Tuhan Allah yang mengajar. Jadi banyak itu nanti kita ketemu di YouTube, kita ketemu di Google, apa itu? Kalau si Elon Musk atau orang terkaya yang satu lagi, siapa namanya? Jangan kamu salahkan kalau kamu dilahirkan dalam keadaan miskin, tapi salahkan dirimu sendiri kalau kamu meninggal dalam keadaan tidak kaya. Artinya apa? Itu masih ada pengaruh-pengaruh homo homini deus, bahwa manusia menjadi Tuhan dan penentu bagi diri. Sekedar untuk memberikan motivasi dan spirit, ya. Tetapi orang timur meyakini ada yang maha kuasa, ada yang maha agung. Kita merencanakan pada hari ini satu yang kita mesti selesaikan, dua yang harus saya rencanakan bertemu dengan orang lain, yang ketiga dari jam sekian sampai sekian harus selesai. Ternyata jauh hasil. Kenapa? Karena di luar kemampuan manusia, di atas kepikiran manusia masih ada yang menentukan. Maka di kita Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk kita ini yang generasi 50 ke atas, saya bagi tadi ada makalah setelah dibuat oleh Bang Ali, kajian subuh. Saya buat poin-poinnya. Setelah saya buat poin-poinnya, masuk GPT dalam setengah jam selesai.
materi 8 lembar. Saya mau cerita, begitu cepatnya sekarang AI, Artificial Intelligence, yang mengelola kepentingan manusia serba cepat, serba murah, yang kita harus adaptif. Bukan karena kehebatan saya, tapi ada aplikasi ChatGPT. Bapak Ibu, tolong buatkan saya proposal pembuatan masjid jadi apa, ukurannya sekian. Rap, keluarnya uangnya sekian. Apa arti? Ini yang saya katakan, bahwa apakah IT kemudian bisa membawa kemaslahatan atau sebaliknya membuat kehancuran terhadap manusia. Setiap hari ada penerimaan kerja, tetapi setiap saat juga ada pemberhentian kerja. Kenapa? Karena AI, Artificial Intelligence. Maka saya sampaikan dulu ada hukum polaritas. Hukum polaritas itu ternyata kalau dalam Cina, yin dan yang, ada positif, ada negatif, ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah. Maka hukum polaritas ini adalah yang harus kita ikuti, dan apabila kita ikuti, maka nanti akan disayang oleh bumi dan disayang oleh di langit. Sekarang kita mau, katakanlah mau kaya. Oke, mau kaya. Anak-anak bercita-cita mau jadi kaya, maka salah satu resepnya tadi adalah ilmu pengetahuan. Nah sekarang orang tua tentu sama dengan saya, ingin umur panjang. Maka tema kita adalah tadi pola hidup umur panjang menurut Islam dan saintifik. Ada satu buku memang sudah ada lama, diterbitkan pada 2008. Judulnya Blue Zone. Ibu-ibu masih mengikuti ya? Masih? Assalamualaikum. Masih? Ingin umur panjang? Ingin umurnya barokah? Masih? Insya Allah saya yakin kita sama. Apa itu? Ingin umur panjang dan barokah. Jadi Blue Zone itu ada beberapa daerah di Jepang, di Costa Rica, di Yunani, naik umurnya yaitu lebih dari 100 tahun. Jadi harapan hidup di Indonesia kalau tidak salah 73 tahun. Jadi harapan hidup kita ini 73 tahun. Masih satu digit, dua digit mungkin dengan negara-negara yang baru yang kacau sekarang, daerah India, Nepal, Singapura 84 ya, 82 sama dengan Amerika, Jepang sama dengan Amerika. Artinya apa? Sebetulnya ada peluang di antara yang dilakukan penelitian ini, mereka itu 102 tahun masih bisa mengerjakan kerjaan rutin. Kalau dia sebagai petani, maka dia masih mencangkok. Kalau dia
berdagang masih melayani pelanggan. Jadi ternyata itu sekarang jumlahnya naik dan agak sama Bapak. Rupanya kesejahteraan negara, kesejahteraan ekonomi berbanding lurus dengan umur panjang. Jadi salah satu buktinya adalah di Afghanistan, negaranya kacau. Kenapa kacau? Hampir 90% penduduknya Muslim, tapi perang terus. Apa masalah? Berarti salah satu masalahnya adalah pemahaman dan pengamalan terhadap agama. Maka saya kembalikan tadi kenapa saya bawa hukum polaritas. Ada terintegrasi, terpadu antara teori dan praktek. Islam bukan hanya konsep, Islam bukan hanya teori, tetapi Islam adalah keterpaduan antara teori dan praktek. Maka oleh sebab itu, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka? Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang 100 umurnya ini tadi, umumnya adalah sangat familiar, sangat bersahabat, sudah menjadi ajaran agama kita, bahkan itu adalah ajaran nenek moyang kita. Yang pertama, bergerak secara alam. Kami kebetulan dari Tapanuli dulu ya Pak. Dari Tapanuli saya ke bapak-bapak juga sama dengan saya. Jangankan mobil, sepeda motor pun tidak ada. Jangankan sepeda motor, ya kadang-kadang sepatu dengan sandal pun tidak ada. Maka jalan melewati gunung, lembah, hutan, hujan, panas itu dilewati orang mereka. Jadi di Okinawa mereka lebih suka duduk di lantai daripada di kursi. Kenapa? Kalau dia di lantai, maka mungkin 30 sampai 40 kali dia akan berdiri. Nah inilah yang disebut dengan gerakan alam. Mereka tidak sport enggak seperti kita. Sport Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat melanggar apa yang dituju oleh sport itu, makan rumah. Nah itu yang pertama. Saya ini harus ingatkan lima kali. Kalau keterusan itu tandanya yang masih belajar Ustaz. Ketahuilah bahwa tujuan hidup. Jadi saya balik sedikit Pak. Di Eropa dulu tujuan hidup itu adalah untuk kaya, dapat materi sebanyak-banyak. Sekarang tujuan hidup kita apa? Rupanya tujuan hidup kita itu nanti terlihat dalam falsafah haji, salah satunya. Dan tidak diciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepada Allah. Menyembah itu adalah satu keterikatan dengan kebahagiaan. Ya kalau mau bahagia, menyembah. Gitu maksudnya. Kalau menyembah pasti bahagia. Nah, jadi kalau di Eropa ingin kaya, setelah kaya menunggu siang, menunggu malam, malam menunggu siang, pagi menunggu sore, sore menunggu pagi. Tiap hari begitu. Maka yang terjadi adalah kekerasan, seks,
dan termasuk minuman beralkohol. Kenapa? Karena sudah kaya. Karena kita adalah untuk menyembah. Oleh sebab itu ada satu penelitian di Amerika. Ternyata jumlah orang yang meninggal setahun setelah pensiun itu lebih banyak daripada jumlah orang meninggal setahun sebelum pensiun. Saya ulang. Jumlah orang meninggal di Amerika lebih banyak setahun setelah pensiun daripada jumlah orang yang meninggal 1 tahun sebelum pensiun. Apa artinya? Tujuan hidup. Tujuan hidupnya kerja untuk memberikan pelayanan, itu termasuk tujuan hidup. Ternyata setelah pensiun, kata mau kemana? Pikiran dia, badan berhenti, hubungan ke teman semakin jarang. Ternyata kadang-kadang perbelanjaan masih tinggi, gaji menurun, stres. Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita? Adalah kebahagiaan. Di dalam Al-Quran sebutkan, ini ada poin kita yang luar biasa. Tidak diciptakan jinnya manusia kecuali menyembah kepada Allah, dan di dalam penyembahan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara penyembahan dengan kebahagiaan. Pasti betul. Yakin 100% ketika ibu selesai mengikuti pengajian ini dari masjid ini, itu berbeda kebahagiaannya setelah pulang dari undangan. Insya Allah. Bro, kenapa? Karena di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Kalau tidak salah 35 triliun saraf yang ada di dalam badan kita. Dulu dalam kajian dalam dalam lebih dari 3 miliar saraf. Sekarang kita baca informasi baru, 35 triliun saraf yang ada di dalam diri kita. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, itu akan segera kembali dia refresh. Dia akan mengadakan perbaikan-perbaikan, tetapi pada saat yang sama itu tidak terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Maka di dalam hal ini ketika kita menghadap kepada Allah, mulai dari mikot, ya Allah, aku menghadapmu, maka pakaian jaket seperti ini, kemudian baju koko seperti ini, telekung yang cantik, yang bermerek-merek, yang warna hijau, yang warna biru, yang warna hitam, menjadi putih. Kenapa? Pada prinsipnya adalah kita sudah meninggalkan baju, dan baju itu adalah lipstik, dan lipstik itu yang kita ciptakan sendiri. Kalau ada nanti kantongnya 2, itu semacam keren. Kalau ada nanti kancingnya 2 di sini, bikin keren. Padahal yang kita buat sendiri aja. Benar? Benar. Lipstik. Maka ketika mikot kita menghadap kepada Allah, bukan di Baitullah itu Tuhan. Kenapa? Karena kemanapun wajahmu kau hadapkan, di sana ada Allah. Hanya arah. Jadi kita menghadap ke Baitullah adalah untuk memberikan arah, kompas. Kenapa harus segi 4 Ka'bahnya? Bahkan dari segi desain, ini jangan sampai ada yang tersinggung. Dari segi desain arsitektur, tidak lebih cantik daripada masjid yang ada di sini. Atau Menara Eiffel.
dari segi desain, arsitektur, karena ada yang tersinggung. Saya mau coba dari segi analisis keilmuan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Ka'bah itu adalah segi empat artinya. Segi empat artinya kemanapun kau hadapkan, di situ ada wajah Allah. Artinya apa? Jika segi empat, utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, ada lagi arah yang tidak dihadapkan Ka'bah? Enggak ada. Cuma itu arah. Maka itu adalah panduannya. Tinggalkan semua lipstik yang kau buat dan diciptakan oleh masyarakat. Kalau baju merah itu nilainya seperti ini, baju hijau seperti ini, baju kuning nilainya seperti ini dalam politik, dalam ekonomi dan lain-lain. Kau tinggalkan, kau hadapkan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda. Ya Allah, tidak ada yang paling tinggi kecuali Engkau. Tidak ada yang mengunjungi selain daripada Engkau. Maka itu adalah falsafah kehidupan. Kita ikuti tawaf. Apa itu? Tawaf itu adalah bergerak. Di dalam filsafat disebutkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan. Maka gerak. Umat Islam itu harus bergerak. Pak, saya kadang-kadang agak percaya juga yang dibilang oleh Pak Muhammad Mahathir. Apa itu? Ustaz ini terlalu banyak ceramah sehingga melayani ini mundur dia kan? Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak cerita-cerita. Kita berbuat baik kepada Allah, tapi lupa kita action, lupa gerak. Maaf. Bukan mau cerita, anak-anak kita harus kita. Saya setiap bulan ke Jakarta dan tinggal di Jakarta. Makanya alhamdulillah saya ketemu dengan Bapak ini. Sedang mengawal anak saya yang masih kuliah membuka usaha. Dia sudah bikin PT. Dia juga bikin yayasan, masih semester 7. Dan Pak, maaf gitu. Saya sampai 300 juta cash flow-nya per bulan. Apa itu? Perputaran uang di dalam rekening. Sehingga kalau akan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu artinya? Dia bisa beli barang yang nilainya miliaran. Maksud saya, setelah saya amati ini riset, anak-anak kita ini terlalu banyak yang kegiatannya sosial. Bukan tidak boleh sosial. Di dalam bisnis ada sosial, di dalam politik ada sosial, di dalam pendidikan ada sosial. Tapi kegiatan kita itu, coba kita masuk dulu misalkan di dunia bisnis, kita selalu marah dengan yang mata. Nah itu. Tetapi pergerakan kita tidak masuk ke dunia itu. 90% yang bergerak di bidang properti. Nah itu orangnya, gitu. Nah itu orangnya. Ini bukan rahasia, tapi saya mau coba. Coba dulu kita masuk ke sini. Karena Rasulullah SAW adalah dia juga berdagang. Saya Ustaz, inilah orang Ustaz. Juga sebagai pendidik juga, kita buka bisnis, buka sekolah juga. Sebab bapak-bapak, adik-adik yang masih ada. Sekarang ini kita dimanjakan oleh IT. Oleh sebab itu bapak ibu bisa lakukan sambilan atau nyambi. Sekali lagi Pak ya, sekali lagi. Yang ketiga adalah turunkan gigi kecepatan. Bapak Ibu yang seperti saya dan di atas saya sedang kekalikan umur 50. Kalau selama ini Khairul Tanjung bilang, saya di dalam kesuksesan saya 18 jam
bersama keluarga. Berikan ruang untuk refreshing. Perbanyak ketawa. Dari segi analisis kedokteran, rupanya kita ketawa itu adalah memperpanjang umur. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa senyum itu adalah sedekah. Ya, kemudian kecenderungan untuk makan 80% sama. Jadi sudah kita kenal mulai dari dulu. Apa itu? Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. 80%. Jadi orang-orang yang 100 tahun tadi umurnya bahkan lebih, kebiasaannya seperti itu. Mereka memberikan refreshing. Mereka juga mengatur pola makan. Ternyata hanya 20% yang menentukan umur panjang menjadi 100 tahun. 80% menentukan umur kita adalah pola hidup. Pola hidup apa? Pola hidup sehat atau tidak sehat. Bagaimana supaya sehat? Bagaimana cara makannya? Bagaimana cara bekerjanya? Bagaimana cara tidurnya? Bagaimana cara berpakaiannya? Bagaimana cara berkendaraannya? 80% dari kita ini menentukan itu umur berapa. Ya, nomor 6, jadikan keluarga sebagai prioritas. Dan yang itu terakhir adalah spiritualitas. Baik. Di dalam hadis Ibu Ustaz Nabi bersabda, "Alaikum jamaah." Apa itu berjamaah? Indonesia ini berdiri atas gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Kerjasama. Kalau kita sampaikan kepada adik-adik tadi adalah kolaboratif, maka ini adalah bersama. Jadikan komunitas bersama untuk ketawa, untuk refreshing. Ada satu tempat dia bilang di Blue Zone yang tadi itu, spesial hari Jumat. Mereka habiskan waktu untuk bersama bercengkerama, ketawa dan seterusnya. Maka insya Allah dengan pola-pola itu adalah kita akan menjadi sehat, menjadi bugar. Dan yang terakhir adalah spiritualitas. Saya tidak tahu hukumnya dan tidak bisa saya ceritakan sanadnya Ustaz. Sanadnya ataupun, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Saya awali tadi dalam ceramah, jangankan 1 tahun, 1 bulan pun tidak tahu apa yang terjadi. Betul kan? Dia bilang gini, ini cerita sih. Ada seorang pengusaha milioner. Dia bilang gini, dampak dari pekerjaan itu, ibadah yang tadi itu, keyakinan yang tadi itu, ada 10 urusan ke Jakarta, 20 selesai. Contoh nih, kita mau ketemu dengan staf menteri, misalnya nih, 1, kemudian mau pergi ke Departemen Perdagangan. Kalau itu kemana? Ke mall, pajak ikan. Kalau di sini, kalau di sana
di Tanah Abang, Blok M. Nah itu ternyata sudah direncanakannya ada 5, 10 selesai. Bagaimana kok bisa jadi 10? Assalamualaikum bang, gimana bang? Oh, saya Jakarta. Jakarta ini. Izin, maaf. Ada yang di mana bang? Saya dari Jakarta. Allah, kebetulan ada bang di sana. Kemarin ada departemen ini yang harus kita selesaikan. Bisa selesaikan? Selesai. Insya Allah selesai. Itu pertambahannya seperti itu kan. Jadi apa yang Bapak kerjakan? Dia katakan 2 kali dia sholat istikharah 1 hari. Makanya saya bilang tadi nggak tanya sarannya dulu. Jadi sholat istikharah itu apa? Kalau saya istilahkan sholat menentukan jodoh. Sholat menentukan jodoh. Kenapa? Di ketika ada pilihan, ada calon istri, ada calon suami, ada calon ini, calon itu, maka ada sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah kata lillahi ta'ala. Ya Allah, tentukan. Kenapa saya bilang sholat jodoh? Karena saking jarangnya dikerjakan dan untuk itu dikerjakan. Dulu, cuma sekali atau 2 kali dalam hidup. Kalau kita hubungkan dengan yang tadi, bahwa kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi 1 tahun, jangankan 1 tahun, 1 minggu, 1 minggu, maka kita pasrah pada saat itu. Usolli sunnatal istikharah. Maka Allah memberikan perlindungan, memberikan arahan, dan setiap pekerjaan insya Allah akan selesai. Kalau mau mengerjakan. Loh, tapi sanadnya nggak jelas Ustaz. Ya, tapi kalau sholat istikharah kan ada perintahnya. Jadi sama dengan pisau yang kita asah. Karena kita asah setiap hari, maka dia akan tajam. Mata batin kita sebenarnya adalah lebih tajam daripada CCTV yang ada di rumah-rumah kita itu, di kantor-kantor kita itu. Dia bisa mengarahkan karena dia langsung connect terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hati yang bisa ketemu, bukan fisik yang kuat, bukan pakaian yang cantik, dan bukan kendaraan yang cantik. Hati kita biasakan untuk ketemu dengan Allah. Ya Allah, berikan petunjuk. Secara filsafat bahwa di sana ada kesadaran bahwa kita sangat lemah, kita tidak mampu sehingga kita berserah pada setiap saat. Ya tentu seperti biasa. Apa itu lagi? Puasa. Selain daripada puasa, sedekah. Itulah yang memperpanjang umur, itulah yang memberikan keberkahan walaupun umurnya pendek, tetapi diingat oleh umat manusia sepanjang masa. Rasulullah SAW hanya 63 tahun, 65 tahun, yang berbeda periwayatan. Sokrates, guru filosof, hanya 40 tahun. Begitu juga dengan para filosof-filosof yang ada di Eropa. Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, banyak yang mereka itu umurnya pendek, tetapi diingat panjang. Kalau tidak salah Jenderal Sudirman itu sangat pendek umurnya, tetapi kalau jalan, itulah jalan yang paling panjang di Indonesia. Kalau itu mana tinggal? Jalan Sudirman, itulah jalan yang paling top biasa di kota ini. Barangkali dalam penyampaian ada kurang, lebih kurang tutur sapa, tata krama, sikap yang kurang pas. Tentunya saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu dari hati yang paling dalam, dan saya dan kita semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi barokah. Mari
kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kira demikian kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Ahmad Baralihan. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya paling sebaiknya beliau bisa mendapatkan ataupun mendapat keberkahan dari pengajian Ustaz kali ini. Sedikit menyimpulkan bahwasanya dari ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita penting sebagai umat Islam untuk melihat apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita, untuk mengetahui umur yang kita sampaikan pada hari ini itu apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Blue Zones juga disebutkan topik-topik atau poin-poin penting untuk menjaga umur ataupun keberkahan dari hidup kita, yang dimana Islam di sini merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allah menyebutkan kafah di dalam kata Al-Baqarah, yang dimana Islam itu harus dilihat dari berbagai macam sumber aspek kehidupan, yang dimana pada saatnya Islam mengatur semua aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Maka pada kali ini kembali lagi ke dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dari kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di umur kita yang bermanfaat ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan bisa menggunakannya dengan baik, dengan mencari ladang-ladang pahala, dengan mencari amal-amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ganjaran kepada kita yaitu pahala, dan Allah memberikan surga kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah atau pengajian subuh kita hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan melafazkan surat doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.